Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Badrus Surur dari jurusan Psikologi Islam di kampus IAIN Kediri dengan NIM 933414518. Hari ini saya akan sedikit membacakan dan menjelaskan mengenai sejarah tes intelijensi. Sejarah tes intelijensi pada abad ke-19, maksud saya abad ke-17, di Cina telah berlangsung usaha untuk mengulur kompetensi para pelamar jabatan sebagai pegawai negara. Nah, sejak abad ke-17 di negara Cina itu sudah melaksanakan tes untuk bekerja. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka wajib dites terlebih dahulu. Nah, untuk dapat diterima sebagai pegawai, para pelamar harus mengikuti ujian tertulis mengenai pengetahuan Confucian klasik dan mengenai kemampuan menulis puisi dan komposisi karangan. Nah, ada hal-hal khusus yang diujikan, yaitu Confucian klasik dan mengenai kemampuan menulis puisi dan komposisi karangan. Ujian ini berlangsung sehari semalam di tingkat distrik. Waktunya itu sehari semalam di dalam sebuah distrik. Kemudian kurang dari 7% pelamar yang biasanya lulus ujian tingkat distrik tersebut kemudian harus mengikuti ujian berikutnya yang berupa kemampuan. Jadi setelah tingkat distrik, kemudian dilanjutkan ke kemampuan menulis prosa dan saja. Nanti ada tingkatannya di ujian tersebut. Dalam ujian kedua ini, hanya kurang dari 70% dari sisa peserta yang dapat lulus. Nah, selain tingkatan soal, juga setelah misalnya di tingkat pertama ujian tersebut dilaksanakan di distrik itu hanya 7% orang yang lulus ujian. Nah, setelah tingkat kedua itu kemungkinan 10% yang lulus. Kemudian dilanjutkan ke tingkat akhir, diadakan di bagian di mana di antara peserta di rangka terakhir ini hanya lulus sekitar 3% saja. Tingkat lulusnya hanya 3% di tingkat 3 ini. Para lulus ini dapat diangkat menjadi Mandarin dan boleh bekerja sebagai pegawai negara. Nah, yang lulus dapat menjadi pegawai negara nih. Dengan demikian, dari ketiga tahap ujian tersebut hanya 5 di antara 100.000 pelamar saja yang pada akhirnya dapat mencapai status Mandarin. Nah, untuk Mandarin ini nggak jelas pekerjaan kantor apa sih yang dipegang oleh status Mandarin ini. Apabila status Mandarin itu merupakan semacam lisensi untuk bekerja di mana saja pada jenis pekerjaan apa saja. Tentulah mata ujian berupa pengetahuan sastra dan kemampuan menulis prosa tidak merupakan prediktor peserta yang cukup baik. Kemudian, Cina waktu itu dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip pengukuran yang berkembang lebih akhir dan masih dipegang sampai sekarang ini. Jadi di Cina waktu itu sudah sesuai dengan prinsip pengukuran yang berkembang lebih akhir dan masih dipegang sampai sekarang pun masih dipegang. Tapi baru pada awal abad ke-19 ujian semacam itu mulai dihilangkan sejalan dengan pesatnya kemajuan universitas. Kemudian lanjut ke skala Binet-Simon. Nah, pada awalnya Alfred Binet melakukan usaha pengukuran intelijensi dengan mengukur lingkaran tempurung kepala anak-anak, metode atau yang biasa disebut metode kraniometri. Namun metode ini pada akhirnya ditinggal oleh Binet. Pada tahun berapa? Pada tahun 1905. Binet dan temannya Theodore Simon mencetuskan skala intelijensi yang pertama yang dikenal dengan nama skala Binet-Simon. Nah, skala ini mengalami beberapa kali revisi. Pada tahun pertama nih 1908. Adanya penambahan jumlah soal tesnya. Ditambahi soal tesnya.
Kemudian pada tahun 1911 juga terjadi revisi lagi. Pada revisi ini pembuangan tes membaca dan menulis yang diyakini terlalu banyak tergantung pada latihan khusus. Beberapa tes ditambahkan pada level usia tertentu dan dilakukan pula perluasan soal sampai mencakup pada level usia mental dewasa. Revisi yang paling terkenal dilakukan oleh Terman pada tahun 1916. Revisi ini dikenal sebagai revisi Stanford dan hasilnya dikenal sebagai Stanford-Binet. Nah, di antara revisi-revisi sebelumnya yang paling terkenal adalah revisi Stanford maksud saya dengan nama Stanford-Binet di tahun 1916 yang paling terkenal. Nah, sejak saat itu skala Stanford-Binet menjadi skala standar dalam psikologi klinis, psikiatri, dan konseling pendidikan. Kemudian beberapa tes intelijensi populer di dunia. Di antaranya yang pertama itu pastinya Stanford-Binet Intelligence Scale. Revisi terhadap skala Stanford-Binet diterbitkan pada tahun 1972. Selain norma penilaian yang diperbarui, sebenarnya dapat dikatakan hampir tidak berbeda di edisi tahun 1960, sehingga revisi 1972 dapat dianggap sebagai semacam restandarisasi terhadap edisi 1960. Materi yang terdapat dalam skala Stanford-Binet berupa sebuah kotak berisi bermacam benda mainan tertentu yang akan disediakan pada anak. Nah, jadi materi yang terdapat dalam skala Stanford-Binet berupa sebuah kotak berisi bermacam benda mainan tertentu yang disajikan kepada anak-anak. Misalnya 2 buku buah kecil, cetakan kartu, sebuah buku catatan untuk mencatat jawaban dan skornya, dan sebuah petunjuk melaksanakan pemberian tes. Tes dalam skala ini dikelompokkan menurut berbagai level usia, mulai dari 2 sampai dewasa, mulai dari 2 tahun sampai usia dewasa. Dalam masing-masing tes untuk setiap level usia berisi soal dengan taraf kesukaran yang tidak jauh berbeda. Kemudian skala benar dikenakan secara individual dan soalnya diberikan secara lisan oleh pemberi tes. Jadi soal diberikan kemudian kita memberi instruksi seperti itu kan. Skala ini tidak cocok untuk dikenakan pada orang dewasa sekalipun terdapat level usia dewasa dalam tesnya, karena level tersebut merupakan level intelektual dan dimasukkan hanya sebagai batas usia mental, bukan usia yang dicapai oleh anak-anak. Jadi tes ini tidak cocok untuk orang dewasa karena soalnya itu diperuntukkan untuk level intelektual, usia mentalnya, bukan mental age-nya, bukan usia yang dicapai oleh anak-anak tersebut. Versi tersebut diberikan pada tahun 1986. Dalam revisi terakhir ini, konsep intelijensi dikelompokkan menjadi 4 tipe penilaian yang masing-masing diwakili oleh beberapa tes. Nah, deskripsi konsep dan tes tersebut yaitu intelijensi itu yang ada 4 penilaian verbal, itu ada kosakata, keganjilan, kemudian penilaian kuantitatif, ini ada tes kuantitatif dan rangkaian angka, kemudian penilaian visual abstrak yaitu melipat kertas dan mengcopy, kemudian penilaian jangka pendek itu ada memori kalimat dan memori sajian urutan benda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.